Welcome to Sahabat Joe's channel, do winning and success trading from my channel. Before watching channel, please subscribe my channel and share to your friends. Halo sahabat Jose, selamat siang. Sahabat Jose, kembali lagi pada channel kita tanggal 14 September 2023, di mana hari ini pada siang ini saya ingin mereview saham Summarecon Agung, di mana posisi jam 13.43 bid overnya ada di harga 610 sampai 615, di mana posisi beli dan jual itu berimbang, volumenya bidnya di 217.465 dan volume penawaran jualnya di 242.564 lot. Jadi istilahnya masih dikategorikan berimbang, tetapi harganya sudah turun 10 poin atau minus 1,6%. Tetapi untuk sekarang kita bahas ke analisa fundamental dahulu. Oke, langsung aja kita ke bagian finansial. Finansial net income dari 2020 sampai 2023 mengalami pertumbuhan net profit margin yang sangat bagus, di mana dari hanya cuma single digit menjadi double digit, dan di mana net income juga itu juga birunya juga tiap tahun selalu meningkat. Tinggal di 2023 nya aja kita lihat apakah penutupan di 2023 apakah makin baik atau makin jelek. Tetapi kemungkinan besar sih kalau lihat dari data ini sih kemungkinan besar net income-nya akan naik kembali. Oke, selanjutnya kita ke balance sheet, di mana 2018 sampai 2023 itu rasio yang ada di keuangannya di DER-nya itu kurang lebih sama, mungkin di 150 sampai 174% alias 1,5 sampai 1,8 kali. Itu sudah wajar, dan kita bisa lihat equity tidak ada penambahan yang signifikan, dan di liabilities juga tidak ada pengurangan atau penambahan yang signifikan. Jadi kelihatannya memang ada kenaikan hutang tetapi sedikit. Yang kita melihat ini sekarang, di mana posisi net cash change-nya tuh kalau bisa dibilang itu surplus ya, itu di mana surplusnya terjadi di bagian financing, di bagian investing tidak ada banyak perubahan. Justru di cash flow operating itu sedikit menurun, mungkin wajar dari segi kinerja juga kan itu. Tetapi kinerja ini operasional cash flow-nya turun, tetapi net profit marginnya naik, berarti kemungkinan besar efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi tahun-tahun yang sulit ini cukup membuahkan hasil itu. Jadi untuk rekomendasi ini masih kita belum bisa lihat terlalu pasti, tetapi kita langsung coba ke profilnya dulu. Pertama dipegang oleh PT Semarop Agung yang hanya tinggal sisa 33,83%, di mana Liliawati Raharjo itu 1,44%, Harto Jojo Nagaria itu 0,13%, dan selebihnya itu masyarakat yang mengendalikan sebesar 53,45%. Masyarakat yang berupa warkat itu 11,15%. Jadi kalau ditotali sekitar 64 atau 65%. Jadi walaupun pengendalinya masih PT Semarop,
aku cukup khawatir dengan komposisi shareholders yang seperti ini. Karena kenapa? Ini rawan kena intervensi dari pihak luar untuk kebijakannya. Tetapi ya balik-balik dari minatnya perusahaan mau kemana dulu. Jadi kita nggak bisa langsung ini, kita lihat di case statistik yang seperti yang kita duga, seperti yang kita lihat dari balance sheet dengan income statement. Memang betul EPS-nya dari 2020 sampai 2023 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya. Selama 4 tahun ya, dari 12 jadi 20, berarti hampir 50%. 20 ke 48 ini hampir 100%. 38 ke 53 itu kurang lebih ya 50% juga lagi. Jadi memang untuk dari EPS ini sangat bagus, mengalami percetakan laba per saham yang sangat luar biasa, dimana kita kalau mau lihat saham properti dilihat dari labanya dan NAVS dan hutangnya. Jadi kita di bagian bawah dulu, debt equity rasionya 183%. Itu berarti termasuk ya normal-normal standarnya lah berhutang seperti itu. Tetapi yang kita sangat tekankan di ini CR-nya 27,86%, artinya perputaran cash rasio yang ada di perusahaan ini kecil. Jadi kemungkinan besar dia memerlukan tambahan dana ataupun suatu aksi korporasi yang untuk menambahkan nilai income dia dan atau nilai pencadangan kas dia. Di quick ratio 38,76 juga, ini termasuk dibilang agak jelek itu, dan current ratio sekitar 128%. Jadi current ratio termasuk current yang normal karena istilahnya masih di area 120%. Tetapi kalau sudah 150% ke atas itu current ratio-nya bisa dikategorikan baik sekali. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan juga, istilahnya kita lihat dari profitability, gross profit marginnya 51%, OPM 30%, EBIT-nya 33%. Nah, ini yang aku bilang tidak ada jomplang yang seperti gimana gitu. Jadi ini it's good. NPM juga 14,64%, walaupun ada selisih 15% yang istilahnya bakal ada istilahnya mungkin jadi untuk rasio profitabilitas itu untuk ROE 9,12% itu wajar, ROA 2,94% itu tidak wajar, dimana juga NPM-nya 14,64%, jadi ROA-nya tidak wajar, hanya cuma sekitar 2,94%. Dimana NAVS harga Sumarekon ada di 727, jadi kemungkinan besar Sumarekon masih bisa ke arah 727 dengan nilai BV book value per share itu 576,80, artinya ini BV-nya itu 1,06 kali. Jadi ini dibilangi kalau sudah BV-nya 1 ya sebenarnya sudah cukup wajar, tetapi belum kategori wajar, yang itu masih sedikit under value. Jadi kalau 1 kali itu masih pas lah, tapi pasnya pas sedikit itu. Nah, untuk properti sendiri, kenapa saya menyarankan hanya melihat NAVS, habis itu melihat profitability dan liquidity, itu karena memang sektor properti dalam menganalisa
fundamentalnya pasti memakai patokan tersebut. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa IPS-nya juga 52,57 di mana pairnya jadi 11,60 kali, itu pair yang wajar juga. Jadi semua yang ada di rasio keuangan cash statistik itu semuanya wajar, tetapi yang ada sedikit kendala di ROA cash rasionya. Jadi kalau bisa disimpulkan itu rekomendasi untuk fundamental Sumarekon itu berada di posisi nilai B, di mana kenapa saya memakai nilai B, ya memang net income-nya dia konsisten loh dari 2020 sampai 2023, itu 4 tahun labanya naik, itu sangat bagus itu. Tetapi saya tekankan kita lihat dari liquidity, yang dimana kalau cash rasionya kecil seperti itu ada kemungkinan nanti kalau nanti ada pembayaran bunga atau pembayaran apa yang memang nanti jatuhnya nombok, itu mending dihindari. Jadi kalau memang ada salah satu teman sahabat Jose yang orang Sumarekon Agung dan kenal bosnya, ya bilangi cash rasio jangan terlalu rendah. Terlalu rendah pun itu tidak bagus untuk kesehatan keuangan. Dimana juga hutang sudah 1,8 kali, makanya kenapa saya istilahnya kurang respect lah istilahnya dengan ini. Dan di ROA-nya juga agak jelek, tetapi EBIT, NPM, OPM, QPM itu very good. Itu makanya kenapa nilainya masih bisa B itu. Dan dari segi valuasi ini tidak bisa kita banyak hitung lagi, karena kenapa dia sudah di bawah NAVS, dan biasanya kalau dia di bawah NAVS saham tersebut bisa akan kembali lagi itu. Oke, mungkin kesimpulannya itulah untuk support dan resisten itu ada di analisa teknikal. Jadi untuk secara fundamental mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita lihat analisa berdasarkan analisa teknikal. Oke, kita lanjut kembali pada analisa teknikal. Maaf tadi agak sedikit berpindah posisinya karena saya tadi di ruangan sebelah. Nah, sekarang kita ke saham SMRA Sumarekon Agung. Posisi kita ubah menjadi 1 years, dimana posisinya kita bisa lihat dan ketahuan sudah bahwa ini posisinya sideways, dimana posisi atas dengan posisi bawahnya ini kita tarik aja pakai Fibonacci. Oke, di situ nolnya, di sini satunya. Oke, nah jadi sahabat Jose bisa lihat bahwa Sumarekon pun pada hari ini boleh di spekulasi beli di harga 615, dimana itu titik Fibonacci 0,5 nya, dan dimana juga posisi B dan C nya juga C kemarin sudah ditunjuk oleh Elliott Wave bahwa C nya ada di 595 dan 600 diantara itu. Jadi posisi sekarang 620 ini namanya sudah posisi C ke-1, atau bisa dibilang sudah masuk ke pola reversal alias pola ke-1, dimana yang kemarin C-nya sudah turun dalam dari 700 sampai ke 600, malah sempat ke 595, ini sudah reversal ke 620. Jadi 615 620 ini spekulasi beli ya sahabat Jose.
Tetapi jika sahabat Jose memang ngotot mau beli di harga murah, itu di harga di poin 0,382 atau 585 dan 0,236 di 555. Di situ sahabat Jose itu namanya best buy-nya. Jadi best buy Sumarecon secara teknikal itu ada di 555 sampai 585 dan spekulasi buy-nya ada di 615 620 ini, di mana posisi untuk spekulasi jual itu kalau mau main cepat itu di 640 juga boleh dijual. Jadi main hit and run aja, tetapi saya tidak menyarankan seperti itu banyak menguntungkan broker. Jadi kita ambil posisi targetnya di 0,786 aja, di mana di posisi 675. Jadi kesimpulannya bahwa rekomendasi berdasarkan fundamental itu tadi nilainya B, di mana B tersebut karena income-nya EPS-nya bagus, bertumbuh terus, tetapi ada kekurangan di beberapa valuasi, yaitu di tadi di salah satunya cash yang kurang itu sangat kurang bagus kalau cash seperti itu rasionya. Terus yang menjadi itunya juga ROA-nya juga jelek, karena ya di mana-mana ROA segitu ini. Tetapi kenapa saya bisa kasih nilai B padahal harusnya bisa B plus atau A? Karena shareholder composition yang saya kurang suka, karena dimana kalau masyarakatnya lebih tinggi sekitar 65% daripada pemegangnya cuma hanya 35%, itu takutnya nanti ada kebijakan yang bisa nanti disetir dari pihak luar. Jadi saya juga kurang setuju jika itu, makanya saya memakai rekomendasi ini. Saya hanya bisa merekomendasikan ini nilainya B, di mana juga asumsinya walaupun B ini tetap saham under value, di mana harga NAVS-nya di 700-an dan memang di 2023 bisa dilihat memang mau sampai ke sana itu di 725 itu, dan dari setelah sampai di NAVS turun kembali. Jadi ini bisa tidak nanti di tahun depan atau isinya 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan bisa kembali ke 725 lah atau 700 lagi nggak? Kemungkinan besar iya, karena ya yang saya bilang itu di mana nilai NAVS itu kalau di properti itu benar-benar mencerminkan ya keadaan harga nilai perusahaan itu sendiri. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan dari segi analisa teknikal. Itu spekulasi di 615, best buy-nya di 555 sampai 585, sell pertamanya di 675 yang bagusnya di situ, dan sell keduanya di 700 sampai 725. Jangan spekulasi sellnya di 640, karena saya kurang suka untuk kalian bermain trading terlalu pendek, jangka pendek seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ingat, semua rekomendasi ini bersifat disclaimer dan tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Jadi saya ucapkan terima kasih telah menonton. Ingat, please subscribe my channel. Semoga channel saya akan selalu bertumbuh dan selalu diminati dan ditunggu oleh masyarakat Indonesia dalam menganalisa saham yang ada di Indonesia. Jadi kita bedah kumpas satu persatu saham-saham yang ada di Indonesia itu. Jadi
bagaimana menganalisanya dengan baik dan bagaimana kita juga bisa mereferensikan eh, ya hasilnya memang berdasarkan data dan fakta yang ada, jadi tidak mengada-ngada dan tidak sembarangan sebut, jadi semuanya tersistem dan terdata apa adanya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose.